sibuk tidak tentu orang itu melayani Tuhan. Saya sibuk sekali loh, coba lihat pekerjaanku. Aku sudah kerjakan ini. Nggak tentu itu melayani Tuhan. Kalau saudara beda visi, beda tujuan, beda pandangan, beda keinginan, beda cita-cita dengan Tuhan, saudara bukan orang yang mencintai Tuhan. Dan ketika saudara punya visi yang sama, kerinduan yang sama, keinginan yang sama, saudara akan bekerja bagi Tuhan. Ini namanya bekerja bagi Tuhan. Bekerja bagi Tuhan bukan aktivitas yang asal sibuk seolah terlihat sudah melayani Tuhan. Saudara, sibuk tidak tentu orang itu melayani Tuhan. Saya sibuk sekali loh, coba lihat pekerjaanku. Aku sudah kerjakan ini. Nggak tentu itu melayani Tuhan. Saya nggak pernah lupa perkataan yang dijadikan contoh oleh pendeta Stephen Tong tentang ada satu orang penebang kayu tua. Saudara mungkin juga tahu cerita ini ya. Bertemu dengan seorang penebang kayu muda. Di dunia penebang kayu, ada seorang penebang kayu terkenal yang sekarang sudah tua. Lalu ada penebang kayu muda mau adu kehebatan potong pohon, menebang kayu dengan orang tua ini. Maka dia jumpai dan mengatakan, "Kakek, sekarang waktunya berpindah. Mahkotamu harus diberikan kepadaku. Kamu jago tebang pohon selama ini. Sekarang akulah yang baru. Aku sudah lomba tebang pohon dengan begitu banyak penebang pohon lain dan aku lebih unggul. Sekarang aku mau bandingkan diriku dengan engkau yang selama ini dianggap sebagai penebang pohon yang paling hebat." Lalu kakek itu mengatakan, "Boleh, ayo kita adu ya." Maka ada pohon di bagian sisi satu untuk ditebang oleh sang kakek. Pohon-pohon bagian sisi lain dari sebuah hutan itu, dari hutan yang sama, bagian untuk anak muda ini tebang. Lalu anak muda ini mulai dengan pegangan, siapkan otot, pegang kapak. Lalu dengan aba-aba yang sama, mereka mulai tebang pohon. Sang kakek tebang, anak muda ini juga tebang. Anak muda ini luar biasa kuat, dia tidak kenal lelah, luar biasa hebat. Lalu dia lihat sang kakek, dia heran. Kakek itu setelah tebang berapa pohon, duduk, lihat-lihat burung berkicau, mendengar burung berkicau, minum air, mengasah kapak, lihat-lihat burung lagi, mendengar burung berkicau, minum air, mengasah kapak. Baru dia lanjut lagi. Anak muda ini bilang, ini kakek sudah nggak bisa. Saya akan menang. Maka dia terus kerja tanpa berhenti. Luar biasa giat. Setelah selesai tanya, "Kakek berhasil tebang berapa?" "Aku sudah hitung yang aku berhasil tebang. Ketika aku melihat bagianku, aku sudah berhasil menebang 20 pohon. Sekarang beritahu kepadaku, kamu tebang berapa pohon, hai kakek?" Sang kakek itu senyum dan mengatakan, "Saya 40. Anak muda ini kaget. "Kenapa engkau bisa potong kayu lebih banyak? Pohon yang hancur yang engkau tebang, kenapa 2 kali lipat saya?" Lalu kakek mengatakan, "Kamu terlalu banyak kerja, tapi terlalu sedikit berpikir dan memikirkan tentang apa yang harusnya dilakukan. Saya tebang berapa kali, saya langsung sadar kapaknya sudah mulai tumpul. Saya istirahat, asah kapak, kemudian lanjut lagi. Kamu kapak sudah sangat tumpul, masih terus dipakai. Pantas pohon yang kamu tebang lebih sedikit dari saya." Wah, anak muda itu baru tahu. Yang bikin kakek ini begitu efektif, ternyata adalah bijaksana yang dia miliki. Nah saudara, aktivitas tidak menentukan apakah saudara sejalur dengan Tuhan atau tidak. Kalau saudara berpikir tentang aktivitas, saudara mungkin akan protes. Kenapa Tuhan Yesus setelah dibaptis malah pergi 40 hari di padang gurun? Ngapain? 40 hari kalau penginjilan terus sudah dapat berapa jiwa? Kenapa dia pergi keliling-keliling 40 hari nggak jelas di padang gurun? Itu kan strategi yang salah. Oh, Tuhan Yesus kurang ngerti strategi ya. Buang-buang waktu. Saudara, Tuhan Yesus tidak buang-buang waktu. Tuhan Yesus satu jalur dengan Allah. Are you in line with your God? Apakah engkau satu jalur dengan dia? Apakah yang dia kerjakan dan yang engkau kerjakan sama? Yesus mengatakan di dalam Injil Yohanes bahwa Allahku yaitu Bapakku bekerja sampai sekarang. Aku pun bekerja juga. Nah maka saudara sekalian, ini yang harus kita tahu. Apa sih yang Tuhan mau terjadi di bumi? Lalu apa yang kita inginkan terjadi, apakah sama? Apa saudara menginginkan keadaan yang baik di bumi supaya saudara hidup nyaman? Atau saudara inginkan keadaan baik di bumi karena itu yang Tuhan inginkan?